Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Sormin dengan NPM 2245100065. Saya bersama teman saya Flolus Halawa akan menjelaskan tentang simulasi deadlock menggunakan CPU simulator. Deadlock itu adalah ketika proses mengakses resource atau sumber daya di waktu yang bersamaan, sehingga tidak ada proses yang berjalan. Langsung saja kita ke contohnya. Di sini kami akan membuat sebuah program. Program ini adalah bahan untuk kita melakukan simulasi deadlock yang akan kita buat. Jadi di program P1 ini kita meletakkan resource-nya di resource 1 dan resource 2. Kemudian kita ke bagian compile, lalu kita compile. Setelah itu kita load in memory. Kemudian kita kembali ke bagian compiler. Kemudian kita buat program P2. Resource-nya di resource 2 dan resource 3. Kemudian kita compile. Kemudian kita load in memory. Kemudian kembali ke compiler. Kemudian kita buat P3, program P3. Resource-nya resource 3 dan resource 4. Kita compile. Kemudian kita load in memory. Yang terakhir kita di bagian compiler. Kita buat program P4 dengan resource 4 dan resource 1. Kemudian kita compile. Lalu kita load in memory. Di bagian program list ini adalah program yang kita masukkan, yaitu program P1, P2, P3, dan P4. Kita ke bagian OS. Di sini kita akan mengubah schedulernya. Kita ke bagian round robin, pilih round robin. Kemudian ticksnya pilih 10. Di bagian OS control kita buat kecepatannya dengan kecepatan maksimal. Di bagian views kita pilih views resource. Kemudian kita masukkan programnya ke dalam. Kita klik 2 kali. Salah. Kita klik 2 kali untuk masukkan programnya ke dalam. Kemudian kita ke bagian OS control. Kita akan menjalankannya. Di sini terdeteksi deadlock karena ada proses yang mengambil resource atau sumber daya secara bersamaan. Untuk mengatasi ini, salah satu caranya kita akan merilis salah satu dari resource yang ada. Di sini kita akan merilis di bagian resource 1. Di sini sudah tidak terjadi deadlock karena kita sudah merilis salah satu dari
resource-nya. Kemudian untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Flolus Halawa dengan NPM 2245100088. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode untuk mengatasi deadlock. Jadi metodenya itu ada pencegahan, pemulihan, dan deteksi. Di sini kita akan coba yang salah satunya itu di slow, hold, and wait. Kita checklist. Nah, jadi proses-proses ini hanya akan berjalan jika resource yang dibutuhkan itu sudah dikumpulkan. Kita akan memasukkan program yang telah dibuat tadi. Lalu kita start. Jadi di sini prosesnya lagi sedang berjalan ya. Nah, di sini prosesnya tidak terjadi deadlock. Kemudian kita akan mencoba yang kedua, yaitu slow circular wait. Nah, dengan metode pencegahan di slow circular wait ini, suatu proses tidak dapat di-interrupt jika sedang mengakses critical section-nya. Kita masukkan programnya lagi. Dan kita start. Di sini terjadi deadlock. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan program yang kita miliki sekarang, dengan kita checklistnya di slow circular wait, itu tidak dapat mengatasi deadlock. Baik, kemudian berikutnya kita coba metode pencegahan use total ordering. Kemudian kita coba dengan metode pencegahan use total ordering. Kita masukkan kembali program-program yang kita buat tadi. Lalu kita start. Nah, di sini deadlocknya berhasil kita dicegah dengan metode use total ordering. Nah, kemudian kita juga bisa mengatasi deadlock dengan metode pemulihan. Di sini terdapat dua parameter, yaitu about process dan preempt resource. Kita akan mencoba dulu bagian about process. Nah, pada about process akan dibatalkan tergantung dari prioritas dan juga resource yang digunakan. Nah, kita akan coba langsung memasukkan program listnya. Lalu kita start. Nah, di sini kita berhasil mengatasi deadlock dengan menggunakan metode about process. Berikutnya kita akan mencoba metode pemulihan dengan frame resource.
Nah, jika terjadi kondisi deadlock, maka satu proses akan memberikan resource-nya kepada proses yang lain agar proses-proses tersebut bisa keluar dari kondisi deadlock, dan langsung kita coba. Ini kita akan masukkan programnya. Kita swap. Nah, prosesnya sudah selesai dan di sini tidak terjadi deadlock. Nah, di sini kita juga bisa juga untuk tidak mendeteksi jika terjadi kondisi deadlock. Artinya, jika terjadi kondisi deadlock, proses tidak akan berjalan, namun proses juga tidak akan memberikan informasi apapun mengenai kendala yang terdapat pada proses tersebut. Misalnya kita pilih di sini do not detect. Maka di sini kita akan memasukkan programnya. Lalu kita start. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya di sini terjadi deadlock. Maka kondisi deadlock ini tidak akan dideteksi walaupun sebenarnya terjadi kondisi deadlock. Nah, di sini kita bisa merilis salah satu resource-nya. Nah, di sini prosesnya telah selesai. Jadi, sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau mungkin penjelasan yang kurang dapat dipahami, kami memohon maaf dan berterima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.